Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin wa sadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin sekalian, bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah sholat zuhur di Masjid Salahuddin, kantor pajak Kalibata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita baca doa hujan turun nih. Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan yang turun membawa keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Siang ini tema kita judulnya mungkin belum. Jadi kadang kita nanya, kenapa sih dia nggak mau ngaji? Ya mungkin belum tahu kali dia, atau mungkin belum ada waktu. Ya ngadirin. Jadi mengajarkan kepada kita agama ini untuk selalu husnuzon dan juga bersabar. Kan diantara penyakit yang kadang menimpa kita, penyakit nggak sabaran, buru-buru gitu. Buru-buru. Kenapa dia belum ngawinin anaknya? Ya mungkin belum kali. Belum apaan? Ya mungkin belum ada jodohnya hadirin. Dan lain-lain. Baik, kita bahas. Ada lima U ya. Mungkin belum tahu, mungkin belum mau, mungkin belum mampu, mungkin belum waktu, atau mungkin belum restu. Belum restu, belum takdir ya. Biar kata kita usaha jungkir balik juga, kalau yang belum takdir mau diapain, ya kan? Jadi yang pertama, belum tahu, belum mau, belum mampu, belum waktu, dan belum restu. Baik, kita lihat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kadang-kadang orang belum mau berbuat kebaikan, ya kan? Kenapa dia belum mau berbuat kebaikan? Jawaban yang pertamanya, mungkin dia belum tahu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad. Ini pertanyaan, tapi bukan bertanya benar-benar bertanya. Bertanya tapi penegasan. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang sudah tahu dengan orang yang belum tahu? Sama nggak dirin? Nggak sama lah. Ini nggak beda. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang menerima pelajaran itu orang yang ulul albab, orang yang tahu, hadirin. Kalau orang nggak tahu, ini orang tahu ini benda berkhasiat, hadirin. Ya enggak? Karena dia tahu, ya enggak tuh? Oh, dia minum tuh hadirin. Ya, tapi yang kagak tahu, yang enggak ngerti. Kayak orang hobi batu cincin, ada enggak tuh? Dia tahu nih batu cincin ini jarang-jarang ada nih. Wow, dia tuh semangat beli. Yang kagak tahu hadirin, gocap juga ogah hadirin. Tapi kalau yang tahu, 1 juta dibayarin, 1 juta, 10 juta. Batu kecil hadirin 10 juta. Tapi yang kagak ngerti, mau bang, ogah, gitu tuh. Jadi yang pertama orang belum tahu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Kan orang-orang yang pandai disebut dengan ulul albab. Gini, yang paling depan apa namanya? Sodrun, dada nih dada. Lapisan kedua namanya kolbun, hati. Lapisan ketiga namanya fuadun, fuad. Paling dalam namanya lubbun, jamaknya albab. Jadi orang tuh berpikir dengan hati kecil yang paling dalam. Saya ulangi. Yang paling depan nih namanya sodrun, dada. Jadi kalau kita beli ayam di restoran tuh ayam goreng, dia nanya paha apa dada? Itu bahasa Arabnya sodrun, sodrun. Di dalamnya ada kolbun. Apaan kolbun? Orang sering terjemahkan hati ya, kolbun. Lapisan yang ketiga namanya fuad. Fuad. Kalau orang Arab tuh kalau merayu anti fuadi. Kamu adalah jantung hatiku. Gitu. Ada hati, ada jantung. Yang paling dalam, hadirin, paling dalam. Namanya apaan? Lubbun. Jamaknya albab. La ayatin li'ulil albab. Kalau di sini innama yatadzakkaru
ulul albab, yang mengambil pelajaran orang yang punya pikiran gitu. Maka yang pertama, kenapa dia belum mau begini, belum mau begitu? Dia belum tahu mau diapain, ya enggak? Rasulullah SAW dari kota Mekah dakwah ke kampung Taif, Nabi. Taif itu jarak dari Mekah ke Taif mirip-mirip dengan jarak dari Mekah ke Madinah. Bahkan kampung Taif mirip dengan kota Madinah dari segi geografisnya, keadaan lingkungannya. Maka Nabi sebelum hijrah ke Madinah, rencana hijrah kemana? Ke Taif. Cuman orang Taif menolak, ya kan? Nabi ke Taif, bahkan Nabi dilemparin batu, ya nggak tuh? Dilemparin batu segala macam. Nabi berdarah-darah. Sehingga cerita ada kebun kurma gitu kan, kebun anggur. Nabi istirahat, hadirin, istirahat. Di kebun kurma itu punya 2 orang anak kembar. Dia punya budak namanya Adas. Nabi lagi berdarah-darah gitu, yang punya kebun ngelihat, ya kesian banget tuh orang berdarah-darah. Wahai Adas, dibilang sama pembantunya, kasih minuman, kasih makanan tuh orang. Lalu oleh budak ini dibawain minuman dan anggur segar. Bawain anggur. Kemudian sebelum makan Nabi Muhammad bilang Bismillahirrahmanirrahim. Kaget nih budak ini. Apakah ada Tuhan selain, kan orang Mekah nyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Kenapa engkau, emang ada Tuhan? Ya ada, aku adalah Nabi, kata Nabi. Kata Rasulullah, aku adalah Nabi. Kaget lagi dia nih, Adas. Gitu ya. Kaget hadirin. Kamu Nabi katanya. Dia kaget Adas. Nabi nanya, kamu siapa? Nama saya Adas. Kamu dari mana? Kata Adas, ana min Nainawa. Aku dari kampung Nainawa. Kata Nabi Muhammad, itu kampung tempat Nabi namanya Yunus bin Matta. Kaget nih budak. Kamu kenal dengan Yunus bin Matta? Iya, kata Nabi Muhammad, innahu nabiyyun wa ana nabi. Yunus itu nabi, aku juga nabi. Singkat cerita, kemudian Adas masuk Islam. Jadi di tengah Nabi ditolak di Taif, hadirin, berdarah-darah, ada pelipur lara, ada hiburan kecil. Ada nggak tuh? Tiba-tiba Nabi, apa yang mendapatkan? Ini Adas masuk Islam. Jadi kadang-kadang Allah tuh berikan kepada kita hiburan-hiburan kecil. Yang hadirin tuh. Kayak bapak-bapak di tengah sibuk bekerja, ya nggak nih? Capek ngurusin pajak, ya kan? Kadang-kadang ada hiburan-hiburan kecil. Ya. Mungkin ya tiba-tiba ada apalah, teh gitu kan, santai, ngopi gitu. Ada kue dalam kotak. Pas dibuka isinya duren. Wah, beli di Kalibata. Jadi, nah bukan itu ceritanya. Yang ingin saya ceritakan adalah tiba-tiba malaikat datang. Ya Muhammad, kalau engkau mau itu orang Taif, aku terbalikin, ya nggak tuh? Biar gunungnya terbalik, meninggal orang Taif. Apa jawaban Nabi? Jangan. Beliau berdoa nih. Allahumma, di halaman 1. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan, kata Nabi. Ya Allah, berikan mereka hidayah. Mereka berbuat jahat kepada aku lantaran mereka belum tahu. Ya hadirin. Maka ada ungkapan Ibnu Khaldun kalau nggak salah ya. Enggak, ungkapan lah bunyinya al-insanu a'da'u ma jahilu. Manusia, nah ini di halaman 2 tuh, di halaman 2. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia menjadi musuh apa yang dia tidak ketahuinya. Tak kenal maka tak sayang, tak tahu maka tak cinta. Ya enggak tuh? Kalau kenal, tahu, sayang hadirin. Ya enggak? Dia belum tahu aja. Ya enggak tuh? Mungkin ada anak jomblo ngelamar anak gadis, ditolak. Apa kata anak muda nih menghibur diri? Dia belum tahu aja gue siapa. Emang lu siapa? Ya gue bukan siapa-siapa. Jadi itu kadang-kadang orang belum tahu aja dirin, ya enggak? Orang belum tahu. Jadi kalau kenapa-napa tuh, ya mungkin dia belum tahu kali. Nabi Muhammad aja tuh, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi Musa, nih halaman 2, surat Maryam ayat 43. Kan Nabi Musa berdakwah sama ayahnya, ya nggak tuh? Ayahnya nyembah berhala, bikin patung, nyembah berhala. Kan Nabi Musa berdialog, hadirin, berdialog, ya kan? Singkat cerita, Nabi Musa menjelaskan, Nabi Ibrahim, maaf, Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim dialog sama ayahnya.
Kenapa engkau menyembah? Singkat cerita di ujung ayat tuh halaman 2 surat Maryam ayat 43 begini kata Nabi Ibrahim, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siraton sawiyya. Ayah, sungguh telah datang kepadaku ilmu pengetahuan yang belum datang kepadamu. Jadi kata Nabi Ibrahim, aku mendapatkan wahyu segala macam. Fattabi'ni, ikuti aku ayah. Nanti Allah akan tunjukkan kepada engkau jalan yang lurus. Jadi kenapa orang itu syirik hadirin? Karena belum tahu gitu. Jadi mungkin termasuk juga masyarakat. Kenapa belum pada bayar pajak hadirin? Jangan-jangan banyak yang belum tahu kali. Iya enggak? Belum, ya apa solusinya? Edukasi. Iya enggak tuh? Berarti kalau orang belum tahu diapain? Kasih tahu. Iya kan? Kan banyak orang belum tahu. Iya kan? Meskipun perkara yang gampang-gampang, yang kecil-kecil, kalau belum belajar, belum tahu. Ya kan? Banyak yang kita belum tahu hadirin, hal-hal yang kita belum tahu. Ternyata begini, oh ternyata begitu. Gitu kan? Kayak pernah saya ceritain itu orang sholat jenazah gampang, tapi kalau belum tahu ya kagak bisa, ya nggak? Dia pergi umroh di Mekah, tiap hari ada orang sholat jenazah, ada nggak tuh? 5 waktu, dia kagak ngerti hadirin, dia ikut-ikutan aja takbir, ikut-ikutan kagak ngerti. Pulang ke Jakarta, habis main johor, dia takbir 4 kali. Habis asar, dia takbir 4 kali. Orang pernah nanyain, sembahyang apaan bang? Enggak, kalau di Mekah, begini kalau di Mekah katanya. Terus setelah jenazah tuh bang, lu jangan ngomong, lu belum umroh, gue udah umroh katanya. Lu kalau umroh, begini di Mekah. Kita aja, emang dia kagak ngaji, dirinya nggak mau diapain, orang nggak tahu. Iya nggak? Duren tuh duren hadirin ya. Di Indonesia mahal hadirin. Di Amerika itu buat tantangan hadirin, dulu ada acara Fear Factor, ya nggak tuh? Itu diantara tantangannya makan durian hadirin. Orang Indonesia beli hadirin ratusan ribu. Ternyata orang Barat mual tuh makan durian hadirin, ya nggak? Pernah saya waktu ke Turki, ada travel agent di Turki datang ke Jakarta, dikasih oleh-oleh durian hadirin, durian udah dibungkus, bungkus. Gue kan naik pesawat segala macam itu kan. Pas sampai di Turki itu dia bilang, dia lagi naik kereta tuh, mulai kecium. Orang nanyain, ini bawa apa nih? Woi, ada yang bawa sampah katanya. Ada yang bawa sampah, didompet-dompetin gitu kan. Akhirnya dia turun, dia cerita, wah kalau ketahuan saya ditangkap tuh. Ya, kayak makan jengkol hadirin. Orang yang hobi makan jengkol, wah elah, nambah. Tapi kalau nggak demen, jengkol. Apa kata yang demen? Lu belum tahu aja lu makan jengkol. Kalau tahu pingsan lu. Gitu ya hadirin tuh. Gimana cara ngilangin bau jengkol? Tahu hadirin? Makan pete. Ntar bau pete, makan jengkol lagi biar bau pete hilang. Nggak bisa habis. Jadi saya ulangi, apa namanya? An-nasu a'da'u majah. Jadi kenapa orang belum? Ya dia belum tahu dia apain ya nggak? Dalam Islam tuh kalau orang nggak tahu nggak kena hukuman. Ustadz, apa hukumnya orang-orang yang tinggal di pedalaman? Kan ada tuh di daerah terpencil, suku-suku terasing, ada nggak hadirin? Dia belum mengenal agama, nggak tahu. Terus ya gimana? Ya dia nggak dosa, dia nggak tahu. Siapa yang dosa? Kita hadirin yang nggak kesono, gitu. Bukan kita dah, hadirin semua. Ya, kalau saya mah pernah, ya kan? Kenapa nggak pernah kesono gitu? Jadi kalau orang belum tahu, nggak ada dosanya, nggak tahu mau diapain, gitu. Jadi yang pertama, kenapa dia belum tahu gitu. Kenapa dia nggak datang sekarang? Dia nggak tahu pak, mau diapain orang nggak tahu hadirin. Maka yang pertama, kalau orang melakukan kesalahan, pelanggaran atau tidak berbuat baik, pastikan dia tahu apa enggak. Kalau dia nggak tahu mau diapain, ya enggak? Contohnya nih, syarat sahnya sholat apaan? Di antaranya al ilmu bidukhulil waktu. Dia tahu kalau udah masuk waktu. Dia punya pengetahuan. Walaupun pengetahuannya salah hadirin. Tapi menurut dia udah masuk. Ternyata salah. Gitu. Dia dianggap benar. Karena menurut dia, mungkin dia lihat jam tangan dia nih. Udah jam 12:30 hadirin. Dia sholat johor dah. Jamnya mati nggak taunya. Ya nggak? Cuman dia yakin nggak mati gitu. Nah itu pentingnya ilmu. Jadi yang pertama sekali, kalau ada hal-hal yang mungkin begini begitu, apa jawabannya? Ya dia belum pas. Maka apa solusinya? Edukasi, ajarkan. Nih, Muaz dikirim ke negeri Yaman, halaman 2. An Muaz radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengutus aku. Nabi mengutus Muaz ke negeri Yaman. Jadi Mekah itu di atas ya, Madinah, Mekah di bawahnya Yaman. Kemudian kata Nabi, ya Muaz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Muaz, kamu akan berangkat ke negerinya ahli kitab. Di Yaman banyak komunitas Nasrani. Ada namanya Nasrani Najron di negeri Yaman. Termasuk dulu Abraha kan. Kenapa dia nyerang Ka'bah? Dia ingin menghancurkan Ka'bah. Dia pengen orang-orang ibadahnya kemana? Ke Yaman. Dulu Raja Abraha. Ya Muaz, kata Nabi, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Ntar kamu datang ke kampungnya ahli kitab. Yang pertama Muaz, fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Yang pertama ajarkan mereka syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kata Nabi, fa inhum ata'u lidzalik. Kalau mereka udah tahu, udah taat, udah syahadat, fa'alimhum, kasih tahu mereka bahwa Allah iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin, bahwa Allah mewajibkan sholat sehari 5 kali. Fa'inhum atau ukalidali, kalau mereka taat mau sholat, fa'alimhum, kasih tahu lagi bahwa mereka wajib bayar zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat diambil dari orang kaya di lingkungan mereka, dikembalikan kepada orang miskin di lingkungan mereka. Jadi yang namanya zakat itu diambil dari orang kaya di komunitas itu, dikembalikan kepada orang miskin di komunitas yang sama. Gitu. Maka zakat fitrah, zakat itu yang bagus mengentaskan kemiskinan di lingkungan orang yang berzakat gitu. Ustadz, ini banyak orang Jakarta bayar zakat ke daerah dengan asumsi di Jakarta udah makmur maka dikirim ke daerah. Gitu. Kemudian kata Nabi lagi, fa inhum atau kalidalik, kalau mereka taat kepadamu wahai Muaz, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hati engkau jangan sampai mengambil harta mereka sembarangan. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Jangan sampai engkau berbuat zalim, orang yang dizalimin antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Yang ingin kita ambil pelajaran dari hadis yang panjang ini adalah kata Nabi, Muaz, kamu ntar ke sana, ajarin syahadat. Kalau mereka setuju, kasih tahu lagi sholat. Kalau mereka dengerin, kasih tahu lagi zakat. Kalau mereka dengerin, seterusnya. Begitu hadirin. Jadi yang pertama apaan? Edukasi. Maka dalam Islam, kalau orang tidak tahu, nggak kena hukuman. Jadi kalau orang nggak tahu nih, nggak tahu, ya udah nggak tahu mau diapain, dia nggak tahu. Pak Ustadz, dulu saya nggak tahu, saya kira contoh gini, dulu di kampung-kampung, saya ingat waktu masih kecil tuh, saya tinggal di Depok masih kecil. Dulu orang tua, saya suka pasar sama orang tua saya. Dulu di pasar banyak orang jualan marus, tau nggak marus? Daging orang motong sapi, darahnya dikumpulin di wadah gitu ya, kemudian dipotong kotak-kotak kayak ati, hadirin. Di pasar dijual. Dulu banyak. Sekarang udah nggak ada. Bapak-bapak pernah nggak ngeliat di pasar tuh? Dulu ya. Saya masih kecil suka ikut sama ibu saya ke pasar. Saya nanya, Mami. Ya, saya panggil Mami kan. Mami. Mimi, itu apaan tuh? Itu marus tong katanya. Nah itu dulu orang nggak tahu hadirin. Saya tanya, boleh nggak itu dimakan hadirin? Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi dulu orang banyak yang makan. Banyak tuh yang beli. Banyak tuh hadirin. Di pasar baik yang jual. Saya pernah nonton di tayangan televisi di TVRI, lupa tahun berapa gitu. Ada tuh proses pembuatan marus. Di sapi dipotong, gitu kan? Begitu dipotong, darahnya dikumpulin di wadah gitu kan? Didiemin terbeku. Dia emang ati, kan ati juga darah ati. Cuman ati darah yang halal. Gitu. Ada 2 darah yang halal, al-kabidu wattihal, hati dan limpa. Itu darah juga, cuman darah yang halal. Kalau darah yang bikin tadi itu marus boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa orang dulu pada jualan hadirin, pada makan? Karena nggak tahu. Sekarang udah tahu, di pasar udah nggak ada yang jual hadirin. Gitu. Jadi bisa jadi kenapa dia begitu, kenapa dia begini? Karena dia belum tahu. Maka kalau orang buat kesalahan, pastikan dulu dia tahu gitu. Kalau dia nggak tahu mau diapain? Gitu. Yang kedua, tadi kan yang pertama mungkin dia belum tahu. Hadirin. Yang kedua, mungkin dia belum mau.
Gini, pada perkara-perkara yang sifatnya pilihan, kita nggak boleh maksa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Orang mau Islam boleh, nggak Islam juga nggak apa-apa, bebas. Tidak boleh orang dipaksa masuk dalam agama Islam. Tapi kalau udah Islam, harus ngikut aturan Islam, hadirin. Kayak orang nggak dipaksa kerja di kantor pajak, dipaksa nggak? Nggak dipaksa. Tapi udah kerja di kantor pajak, wajib ngikutin aturan, hadirin. Gitu. Hari Senin bajunya putih-putih, nggak semuanya hari Senin oranye. Karena saya Persija, Pak Ustaz. Oh, kagak bisa, Pak. Bapak kalau kantor pajak hari Senin ya putih, ya enggak? Katanya temennya, aneh biru, aneh Persib. Coba, Jadi, nggak dipaksa orang mau Islam boleh, nggak mau Islam juga nggak apa-apa, bebas. Tapi kalau udah Islam, ikut gimana dalilnya? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Gitu maksudnya. Karena kadang-kadang orang salah paham nih dalil. Pak, nggak sembahyang Pak, sholat Pak. Ente jangan maksa-maksa. Tidak ada paksaan dalam agama. Bapak salah, orang nggak dipaksa masuk Islam. Kalau udah Islam, ya harus ngikut aturan Islam. Gitu, hadirin. Maka di beberapa negara yang memberlakukan aturan Islam, Ramadan nih, Ramadan. Orang nggak puasa, kalau dia Muslim, kenapa dia nggak puasa? Kalau dia non-Muslim, nggak jadi masalah gitu. Kalau dia Muslim, kenapa nggak puasa? Oh, ternyata sakit. Oh, ternyata dia musafir. Gitu, hadirin. Tanya, kalau dia Muslim, dia nggak sakit, dia nggak musafir, nggak ada dia nggak puasa, itu harus dipaksa puasa. Kenapa? Karena dia Muslim, kecuali dia tadi itu ada halangan gitu. Jadi kalau tidak ada ini pada perkara-perkara yang pilihan, ya udah boleh milih gitu. Di ayat lain surat Al-Kahfi 29, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran datangnya dari Allah, yang beriman silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Bebas. Ya. Jadi pada perkara-perkara yang sifatnya pilihan, ya orang boleh memilih. Kenapa dia nggak ngerjain? Kan dia tahu. Dia nggak mau, Pak. Oh ya udah, dia nggak mau diapain. Ya enggak? Jadi kalau yang sifatnya pilihan gitu ya. Kecuali yang sifatnya kewajiban. Tapi kalau yang pilihan, ya jangan dipaksa, dia nggak mau. Contohnya, mohon maaf ya. Mungkin ada anak muda, dia belum nikah. Kenapa dia nggak mau nikah? Kan dia tahu nikah itu ibadah, pahalanya besar. Enak lagi gitu ya kan. Dia nggak mau, Pak, mau diapain, nggak mau, hadirin. Maka nanti hukum nikah bermacam-macam. Pertama hukum nikah, hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan wajib nikah. Buat siapa? Buat orang yang kalau nggak nikah dia berzina, hadirin. Yang ketiga, nikah makruh. Buat siapa? Buat orang yang kalau dia nikah menimbulkan kemudorotan. Gitu. Mungkin dia belum punya pekerjaan, masih nganggur. Ntar kalau nikah gimana? Ntar nafkahin. Dia belum punya kemampuan. Yang keempat, nikah bisa jadi haram, hadirin. Kenapa haram? Kalau dia nikah berbahaya. Ada laki-laki tiap nikah istrinya meninggal. Nikah lagi, meninggal lagi. Nikah lagi, meninggal. Oh, ini jangan-jangan dia bukan manusia biasa ini, ya enggak? Samson kali ini dia. Tiap nikah, bini meninggal, bini meninggal. Jangan nikah dah lu, bahaya lu kalau nikah gitu. Nah, jadi yang kedua, kenapa orang kan dia tahu? Oh, mungkin dia belum mau kali. Iya enggak? Ya udah, belum mau diapain. Yang ketiga, belum mampu. Yang hadirin, dia tahu nggak? Tahu, Pak. Mau nggak dia? Mau banget, Pak. Kok dia nggak pergi haji juga? Dia belum mampu, Pak. Tahu nggak pergi haji palanya besar? Tahu, ya kan? Dia mau nggak pergi haji? Mau banget. Kok nggak berangkat? Yang ketiga apa? Belum mampu. Kalau belum mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan pada kita beban kecuali yang sanggup, hadirin. Maka pergi haji bagi yang mampu. Apalagi tuh? Bayar zakat bagi yang mampu, ya enggak? Ya kan? Kan sama, mungkin juga bayar pajak juga begitu kan, bagi orang-orang yang memang sudah punya kemampuan, dia wajib bayar pajak gitu. Dia belum mampu. Kalau belum mampu dia apain? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini Nabi nih ngomong tentang menikah. Kata Nabi, ya ma'syara syabab, wahai syabab. Saya tanya, siapa syabab, hadirin? Syabab itu dalam bahasa Arab artinya anak muda. Kalau masih kecil, bayi namanya sobiyun, sobi. Gedean dikit namanya tiflun. Tiflun itu TK, Raudatul Atfal, tiflun ya.
Gedean dikit namanya waladun, walad. Gedean dikit namanya gulam. Gulam tuh mungkin SMP. Udah remaja namanya apa nih? Kira-kira 17 tahun ya, namanya apa? Syabab, hadirin. Saya ditanya, apa hukumnya pernikahan dini? Kecil-kecil udah nikah, Pak Ustadz. Saya bilang, yang dipanggil Nabi siapa yang dipanggil sama Nabi? Ya ma'syarosh syabab, wahai para pemuda, gitu. Jadi, Ustadz boleh nggak ada nggak berita anak SMP nikah? Ada nggak, hadirin? Ada ya? Kan orang berdebat tuh, emang kenapa kalau dia mau? Ya cuman kan yang disuruh Nabi siapa nih? Syabab, hadirin. Saya ulangi, kalau yang masih bayi namanya sobiyun. Gedean dikit namanya tiflun, atfal. Gedean lagi namanya gulam, gulam. Saya ulangi, tiflun, terus atfal, waladun, walad, hadirin. Kemudian habis walad namanya gulam. Mungkin gulam itu udah usia SMP gitu ya. Tapi yang udah remaja, kira-kira SMA, lulus SMA, panggil apaan? Syabab, gitu. Siapakah yang Nabi suruh menikah? Ya ma'syarosh syabab, wahai para pemuda, man istata alba'ata falyatazawwaj. Siapa yang sanggup nikah, nikahlah. Karena gini, maka kalau kita memahami teks-teks agama tuh mau nggak mau emang harus memahami bahasa Arab, hadirin. Iya enggak? Artinya yang Nabi panggil nikah juga syabab ya, syabab. Saya mau cerita dikit, baru baca kemarin tuh. Ada salah seorang yang musuhin Nabi, pamannya namanya Abu Lahab. Apa arti lahab? Itu kalau api, hadirin, api unggun lagi gede-gede itu namanya lahab. Itu kalimat lahab arti bercahaya. Karena Abu Lahab ganteng, hadirin. Dia dipanggil Abu Lahab li jamalihi wa isyraqihi. Mukanya bercahaya, glowing, hadirin gitu tuh. Pakai sabun apa dah? Asepso. Dia mukanya bercahaya tuh dia. Abu Lahab tuh. Maka bapaknya kasih gelar Abu Lahab. Dia punya nama lain, namanya Abu Nur atau Abu Dia. Dia juga artinya cahaya juga. Jadi Abu Lahab ini nama lainnya Abu Nur, Abu Dia, Abu Lahab. Kenapa? Saking gantengnya dan cakep gitu. Cuman sayang dia musuhin Nabi. Siapa nama aslinya? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kenapa Allah tidak menyebut nama aslinya Abdul Uzza? Kenapa di Quran Allah menyebut dengan istilah tabbat yada Abi Lahab? Kenapa disebut Abu Lahabnya bukan nama aslinya? Begini, Uzza itu nama berhala. Di Mekah kan ada 4 berhala terkenal. Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Ini 4 orang berhala nih. Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Itu Abdul Uzza artinya hamba yang menyembah berhala. Allah nggak mau manggil dia dengan nama ini. Gitu. Maka disebut dia di Quran dengan panggilan Abu Lahab. Karena nama aslinya Abdul Uzza. Di KTP-nya Abdul Uzza. Di medsosnya Abu Lahab. Nah, gitu. Di Facebook-nya. Baik, kita kembali. Jadi tadi tuh memahami agama ya mesti memahami bahasa Arab dah. Ya, jadi yang dipanggil nikah sama Nabi, syabab, wahai anak muda yang sanggup nikah, nikah. Di hadis ini Nabi menyebutkan syarat apaan? Sanggup, hadirin. Jadi sanggup itu kemampuan, betul nggak? Para ulama memberikan 2 pemahaman. Yang pertama mengatakan mampu secara materi. Kalau Imam Syafi'i itu katanya mampu secara berhubungan seksual. Pokoknya siapa aja udah mampu berhubungan seksual, nikah. Gitu. Karena ada orang yang nggak mampu, ada nggak tuh? Laki-laki nggak sanggup, ada nggak dari itu? Nggak bisa begitu ya, gitu deh lah. Paham ya? Nggak usah digambar ya. Dia nggak bisa diri, jangan dipaksain, dia nggak mampu, gitu. Yang tapi mayoritas lebih mengambil pendapat mampu secara materi, gitu. Artinya kalau belum mampu bayar mahar, belum mampu ngasih nafkah, jangan nikah. Yang udah mampu nikah, nikah. Menikah bisa menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, yang belum mampu, fa alaihi bisaum, banyakin puasa. Puasa bisa meredam syahwat. Itu. Ini kan. Jadi kenapa dia belum nikah? Ya belum mampu. Dia nggak tahu Pak Ustadz. Nggak pengen dia, nggak mau. Mau banget Pak Ustadz. Kok dia nggak nikah juga? Belum mampu. Nah, itu hadirin. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Hendaklah orang-orang yang belum sanggup nikah iffah, menjaga kehormatan diri sampai Allah berikan kemampuan, gitu. Jadi kadang-kadang kenapa sih dia? Ya dia belum mampu. Mau diapain? Yang keempat,
belum waktu. Belum waktunya hadirin. Jadi ada kaedah al-waktu juz'un minal ilaj. Al-waktu juz'un minal ilaj. Waktu bagian dari solusi. Banyak masalah kita dia akan selesai pada waktunya. Betul nggak tuh? Ada ibu-ibu ke dokter, dok, kok anak saya nggak bisa jalan ya dok? Berapa tahun bu umurnya? 3 bulan dok. Ya elah kata dokter. Itu masih kecil banget bu, iya nggak? Apa solusinya hadirin? Ya perlu waktu, betul nggak? Ntar juga bu, kalau di umur 2 tahun kabur tuh bocah, iya nggak? Jadi kadang-kadang itu memang belum waktu hadirin, belum waktu. Kemarin nih, timnas Indonesia hadirin ikut Piala Dunia, kalah sama Australia. Belum waktunya hadirin, kapan? Ya, gitu. Jadi kita usnuzon aja dah, ya kan? Ya kan kadang belum waktu diapain, belum waktunya ya. Tapi begitu di waktunya hadirin. Orang sering bilang begini, kesuksesan hanya masalah waktu saja. Betul nggak? Al-waktu juz'un minal ilaj. Bahwa waktu itu bagian dari solusi. Dengan berjalannya waktu, selesai masalah kita. Maka dia mengatakan, banyak masalah kita nggak usah dipikirin hadirin. Ntar juga pada waktunya, selesai itu masalah. Gitu. Kayak orang puasa. Lapar nggak buka puasa? Orang puasa lapar nggak hadirin? Lapar, apa solusinya? Ya tunggu aja sebentar maghrib, ya enggak? Begitu maghrib, hilang laparnya. Banyak al-waktu juz'un minal ilaj. Banyaklah masalah kita kayak kemarin pandemi hadirin, ya enggak? Kapan sih ini sekolah mulai lagi? Kapan sih kerja normal lagi? Kapan sih ini Salahuddin gelar karpet? Ya belum waktunya hadirin, ya enggak? Sekarang udah waktunya gelar karpet hadirin, amin. Itu. Kapan sih Salahuddin habis ngaji kita makan nasi kembuli bareng-bareng? Belum waktunya. Ntar kalau waktunya. Ya enggak? Cuma masalah waktu doang. Ada ketua nih bahasa kenapa? Belum bikin maulid itu nih. Bulan depan maulid ya. Habis maulid kita makan nasi kembuli di masjid ini. Senampan berempat. Pakai masker makannya. Enggak masuk. Jadi kadang-kadang tuh cuma masalah waktu doang hadirin. Saya dan kita mungkin semua banyaklah kita berangan-angan bercita-cita. Cuman masalah waktu doang gitu. Kita kagak sabaran. Kan orang maunya buru-buru sekarang nih. Buru-buru, nggak sabar. Udah asar, ya nggak? Baru asar udah makan. Puasa, ya, kayak enak gitu. Apalagi anak-anak sekarang banyak anak-anak muda SMP, SMA, SMP pacaran mulu ya. Ya kan? Aduh, dulu kan yang pacaran kuliah ya. Kuliah, pacaran, sekarang SD. Ya. Panggilnya ayah bunda. Pakai majalah. Jadi tong lu belum waktunya tong. Jadi banyak masalah itu cuma masalah waktu doang. Dengan berjalannya waktu masalah kita selesai. Udah. Jadi kalau kita kenapa sih dia begini? Belum waktunya kali. Ya enggak? Dan banyak banget hadirin cuma masalah belum waktunya doang. Begitu waktunya datang, ya udah gitu. Kayak perempuan hamil 9 bulan, ya enggak tuh? Ntar begitu waktunya keluar udah. Jadi kadang-kadang ya udah. Maka ini kajian siang ini jadi jawaban kita terhadap permasalahan. Kenapa sih? Ya mungkin dia belum tahu. Dia udah tahu pak, ya belum mau kali. Dia mau banget pak, belum mampu. Dia mampu banget pak. Ya, enggak? Ya mungkin belum waktunya kali. Mau diapain hadirin? Ya enggak tuh? Belum waktunya. Kayak orang pergi haji. Pergi haji, tahu nggak pahalanya besar? Tahu. Dia mau nggak? Mau. Mampu nggak dia? Mampu. Kok nggak berangkat juga? Dia waiting list pak. Waiting list 15 tahun, ya enggak? Kan cuma masalah waktu doang hadirin. Begini. Menunggu itu ibadah. Dan menunggu itu peluang untuk beribadah. Masalahnya apa yang kita tunggu dan lagi nunggu ngapain? Orang nunggu pergi haji 15 tahun hadirin. Selama dia nunggu, dia sedang beribadah tuh hadirin. Sama ada ibadah namanya menunggu-nunggu datangnya waktu sholat. Bapak habis sholat zuhur, nunggu asar. Sambil nunggu asar ngapain? Kerja ya. Begitu azan asar, sholat asar. Biasa ngapain? Nunggu maghrib. Sambil nunggu maghrib ngapain? Kerja lagi dan gitu ya. Begitu maghrib, gitu. Maka kita niatkan nih, lagi habis johor, asar, nunggu gitu. Nunggu. Jadi kita kembali, jadi banyak masalah kita. Ini ada ungkapan Imam Ibnu Athaillah, keren banget halaman 7. Kata Imam Ibnu Athaillah, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika.
Jangan gara-gara engkau merasa yang kamu minta belum kamu dapatkan membuat engkau jadi berputus asa. Jangan. Fahuwa dhamina lakal ijabah. Allah menjamin yang kamu minta, kamu inginkan, pasti dikasih. Mana jaminannya? Jaminannya ud'uni astajib lakum. Minta aku kabulkan. Itu jaminan. Tapi kata beliau Imam Ibn Athaillah dengan dua syarat. Yang pertama, fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik. Dengan catatan yang pertama, dalam bentuk yang Allah pilihkan buat kita, tidak mesti dalam bentuk yang kita mau. Kita minta rezeki, Allah kasih. Catatan yang pertama, bentuknya bagaimana itu rezeki, Allah yang ngatur. Enggak mesti sama dengan yang kita mau. Kebanyakan kita minta rezeki, apa rezeki hadirin? Duit ya. Padahal rezeki bukan hanya duit hadirin. Uang, money, fulus. Ya enggak sih? Itu rezeki juga. Ya kan? Artinya kesehatan, punya mertua yang baik. Ya enggak tuh? Punya anak yang enggak nyusahin. Itu rezeki hadirin. Banyak banget orang duitnya banyak, tapi anaknya bandel banget. Ada enggak tuh? Bininya belanja mulu. Wah puyeng saya Pak Ustadz. Gaji gede kagak cukup juga Pak Ustadz. Ya enggak tuh? Jadi rezeki itu tidak hanya punya masalah uang kan. Punya mertua yang baik. Rezeki nggak hadirin? Rezeki. Dikasih anaknya. Dapat kontrakan. Dibeliin motor. Wah mertua ini cakep banget begini. Itu mertua begitu kalau belum meninggal jangan kuburin hadirin. Dibangun lagi berontak ntar dia. Itu rezeki. Jadi yang kita minta dikabulkan. Catatan yang pertama. Dalam bentuk yang Allah tentukan. Bisa jadi gajinya nggak besar. Tapi pengeluaran dia kagak besar hadirin. Anaknya sekolah beasiswa. Ada nggak tuh? Anaknya pintar-pintar hadirin. Kuliah beasiswa. Kok bapak cukup pak? Anak gaji segini, anak kuliah di sini, kuliah di sini. Orang saya pintar-pintar anak saya. Ya enggak? Dia kalau ujian, gurunya ngantuk katanya. Yang ngawas tidur. Maka dia bagus nilainya. Nah gitu. Pertolongan Allah ada aja gitu hadirin. Dia tiap ulangan gurunya ngantuk yang ngawasin. Ini nilainya bagus. Catatan yang kedua. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Dan pada waktu yang Allah pilihkan, tidak mesti pada waktu yang kita mau gitu. Kita maunya hari Senin, tapi Allah maunya hari Sabtu hadirin. Iya enggak? Gitu tuh. Kan Nabi Ibrahim alaihissalam begitu membangun Ka'bah, bikin doa. Doa enggak tuh? Doa Ibrahim, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Tuh Ibrahim doanya. Tidak ada satu kota pun yang paling aman dibandingin Mekah. Perang dunia pertama. Perang dunia, dari zaman Abraha. Abraha mau nyerang Ka'bah. Bisa nggak hadirin? Kagak bisa. Kata para ulama itu doanya Nabi Ibrahim. Ya nggak tuh? Orang Abraha menyerang diserang burung ababil. Ya nggak tuh? Ya kan? Orang bertanya tentang apa sih burung ababil? Ya kan? Ada yang mengatakan ada satu burung. Tapi wallahualam bisawab lah. Ada yang mengatakan kayak burung merpati gitu. Wallahualam bisawab. Kalau di kita kan banyak burung gereja di kita ya. Tapi mainnya di masjid. Itu burung mu'alaf. Atau burung kepo ya. Dia mau tahu ajaran Islam. Toleransi di Indonesia nggak ada masalah. Dirin. Mana buktinya? Burung gereja main di masjid. Dan kita santai aja. Kita nggak pakai somasi. Biasa aja. Dirin. Ya, enggak? Pokoknya toleransi kita aman lah. Jadi Ibrahim, Nabi berdoa. Ya Allah Mekah jadikan negeri yang aman. Aman. Belum pernah, silakan cek sejarah perang dunia pertama, perang dunia kedua, nggak ada tuh intervensi asing masuk ke Makkah dan ke Madinah. Tahun 90 perang Irak nyerang Kuwait, ada nggak tuh? 90 kan? Kemudian termasuk sebagian wilayah Saudi kan dibom, Dammam, Riyadh, itu kan dibom, tidak dengan Makkah dan Madinah. Ada yang mengatakan ini doa Nabi Ibrahim. Doanya kapan dikabulkannya? Itu kan. Dia berdoa juga, ya Allah. Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia pengen datang kemari. Hari ini hadirin jutaan orang pengen ke Mekah, betul nggak? Padahal Mekah itu panas, ya hadirin, tandus gersang. Kan mau enak-enak ke Eropa, ya nggak tuh? Ke Korea, ke Jepang, ya ke negara ke Lebanon, negara-negara yang bagus. Yang udah pernah pergi haji, mau haji lagi, ada nggak tuh? Yang udah umroh, pengen umroh lagi hadirin. Kenapa? Kata para ulama didoain sama siapa? Sama Nabi Ibrahim. Gitu tuh. Ya kan?
Di banyak tuh doa-doanya. Ya Allah, warzuq ahlahu minas samarot. Ini orang Mekah, kasih rizki semua jenis buah-buahan. Kalau bapakku umroh di Mekah, banyak gak buah-buahan? Banyak ya? Rambutan, ada rambutan hadirin. Duren ada duren. Ada gak pohonannya hadirin? Kagak ada. Kenapa? Yang diminta Ibrahim cuman buahnya doang hadirin. Iya begitu kata para ulama. Dia doanya warzuqhum warzuq ahlahu minas samarot. Berikan penduduknya rezeki segala macam jenis buah-buahan. Apa yang ada di Mekah hadirin? Jengkol, ada jengkol di Mekah. Tuh dulu di depan Masjidil Haram ada restoran Sidul tuh. Ya enggak? Ada pete hadirin tuh. Ya enggak? Sebelum tawaf makan pete dulu. Labaik Allahumma labaik. Siapa yang makan sampah nih gitu. Jadi yang keempat, mungkin belum waktu hadirin. Jadi kalau kita, kenapa sih? Ya, emang belum waktu mau diapain ya enggak? Ya, sabar aja gitu. Ya kan? Emang belum waktunya hadirin. Jangan kita metik hasil sebelum waktunya. Ya enggak? Namanya tergesa-gesa ya. Istijal. Kenapa kita buka puasa maghrib makannya enak? Apa sebabnya? Karena kita makan pada waktunya hadirin. Ya enggak? Coba dah makan asar, pelangak kelinguk di warteg, kaki diangkat hadirin. Ya enggak tuh? Pengetahuan enggak enak. Suami istri, mohon maaf, udah sah akad nikah, berhubungan badan, santai hadirin. Kenapa? Yang udah sah. Coba dah belum halal hadirin. Belum halal di pojokan, di semak-semak, gerasak gerusuk. Ada orang lewat, langsung bangun, pakai celana buru-buru. Keren orang kali, kucing lewat gitu. Enggak tenang hadirin, enggak tenang gitu tuh. Tahun 80-an tuh 85 apa ya? Ada bom marinir tuh, bom marinir meledak hadirin tuh. Di sini ya di Cilandak ya, gudang peluru marinir meledak hadirin. Orang udah ketakutan tuh. Udah suami istri dia, cuiu. Bang, biarin aja dah. Tenang, udah sah hadirin. Ya gitu tuh ya enggak. Coba dah kalau belum sah. Bapak-bapak jalan di mall nih sama istri, tenang hadirin. Tenang istrinya, ya hadirin. Coba dah kalau bukan istri hadirin, langak kelinguk kayak orang blow on. Ada apaan mas? Takut ada yang kenal katanya. Tinggal di Kalibata, jalan-jalan sama selingkuhan di Kalibata Mall, kan blow on hadirin. Bukan ngajarin, bukan, maksudnya udah jahat dia blow on lagi. Jadi yang keempat memang belum waktunya, ya enggak? Belum waktu. Jadi banyak masalah kita, cuman masalah waktu. Nabi Zakaria pengen banget punya anak, akhirnya punya anak enggak? Punya anak hadirin. Nabi Ibrahim pengen banget punya anak, akhirnya punya anak nggak? Punya anak hadirin. Masalahnya hanya masalah waktu, gitu. Jadi kita nih, saya terutama, jadi kadang-kadang kalau kita merasa ya sabar gitu, mungkin kesuksesan hanya masalah waktu saja. Yang penting jalannya benar, ya nggak? Abjadnya benar, kita usahanya maksimal. Ya kalau mohon maaf mungkin bapak punya dalam karir kan, mungkin orang kan boleh punya cita-cita dalam karir, mungkin punya karir di pajak ya, karir pengen gini, pengen eselon sekian, pengen punya cita-cita begini, ya cuma salah waktu doang hadirin. Yang penting jalannya benar, ya enggak? Insya Allah hanya masalah waktu aja. Itu Nabi Zakaria, inni wahanal azmu minni wasta'ala rasyaiban. Ya Allah, tulangku udah rapuh, rambutku udah ubanan, ya enggak? Tapi aku tidak pernah putus asa minta kepadamu, gitu tuh. Yang terakhir adalah, yang penting tadi tuh, ikutin aja perintah Allah, insya Allah waktunya datang. Yang terakhir mungkin belum restu hadirin. Belum restu, belum takdir. Iya enggak? Pertama, kenapa dia begitu? Dia belum tahu pak. Dia tahu, tapi dia belum mau pak. Dia udah mau, tapi dia belum mampu. Dia udah mampu pak. Tadi tuh orang pergi haji hadirin. Kenapa dia nggak mau pergi haji? Dia udah tahu. Terus kenapa nggak berangkat? Dia nggak mau, mau banget pak. Dia mampu nggak? Dia mampu pak, mampu dia. Terus belum, udah kan dia kan udah waktunya, dia kan udah waiting list 10 tahun. Sekarang dia berangkat. Kok belum berangkat juga? Yang kelima, belum restu, belum takdir hadirin. Tiba-tiba tahun 2000 corona. Ya nggak hadirin? Ya nggak tuh? 2019 dia udah uhui berangkat haji. Labaik Allahumma labaik. Ya nggak hadirin nih? Dia udah mau, udah tahu, mampu. Dia punya pertama tahu, dia mau, dia mampu, dan waktu udah lama, udah 10 tahun nunggu hadirin. Pak Ustadz, saya daftar dari tahun 2000 Pak Ustadz. Saya nunggu 20 tahun Pak Ustadz.
saya berangkat 2020. Alhamdulillah. Tiba-tiba corona hadirin. Ya nggak tuh? Kok nggak jadi berangkat? Namanya belum. Ya belum restu hadirin. Belum takdir. Ya nggak? Jadi biar kata semuanya ada. Dia ada ungkapan al-insanu bitadbir wallahu bitakdir. Manusia berencana, Allah yang menentukan. Imam Ibnu Athaillah bilang begini, sawabikul himam la takhriku aswarul aqdar. Sehebat sekuat apapun tekad seseorang tidak bisa menembus batasan takdir. Ada tembok namanya takdir hadirin. Jadi sehebat apapun usaha kita, ya enggak? Kita harus beriman. Ada rukun iman yang keenam, al-imanu bil qada'i wal qadar. Beriman kepada takdir hadirin. Ada bab namanya takdir. Siapa sangka 2000 corona nggak jadi berangkat haji. 2021 juga nggak jadi berangkat. Kita doain hadirin 2022 yang berangkat haji bisa haji. Ya enggak? Artinya Allah mungkin Allah takdirin ya berangkatnya bukan tahun 2000. Meskipun semuanya udah ada, ternyata gitu. Ada ungkapan nasihat bagus nih. Ba'dul asya laisat mustahilatun walakinnaha la tuktabu lana. Ada banyak perkara yang tidak mustahil untuk kita dapatkan. Kita mampu. Kita ya semua peluang ada. Tetapi hanya saja perkara itu memang tidak ditakdirkan untuk menjadi milik kita. Gitu hadirin. Jadi banyak perkara nggak mustahil kita raih, tapi bisa jadi memang dia tidak ditakdirkan untuk kita. Gitu. Ada seorang laki-laki menikah dengan perempuan, istrinya hadirin. Tapi mungkin dulu di zaman SMA punya ya ada perempuan yang dia demen hadirin, ya enggak? Begitu dia udah nikah sama istri dia punya anak, ketemu teman zaman dulu hadirin, ya enggak tuh? Ya enggak tuh hadirin? Ternyata perempuan ini pun juga, ya mungkin masih demen juga hadirin. Pas kondangan ketemu acara reuni. Tapi apa mau dikatanya, dia demen. Bapak juga demen. Cuman kan bapak udah punya istri. Dia juga udah punya suami hadirin. Ya nggak tuh? Banyak perkara bukan tidak mustahil. Tapi mungkin memang tidak ditakdirkan untuk kita. Wah dalam banget hadirin. Yang nunduk tersinggung aja nih. Begitu hadirin. Ya, jadi emang nggak takdir mau diapain. Biar kata dia, saya mau Pak Ustaz, ya kan dia juga udah punya suami, bapaknya udah punya istri, ya nggak segala macam gitu. Jadi banyak perkara yang tidak mustahil kita dapatkan gitu. Jadi tidak mustahil artinya mungkin, tapi perkara itu la tuktabu lana, tidak Tuhan catatkan untuk kita. Padahal ini ada, kok nggak bisa? Ya gimana? Gitu. Saya punya teman waktu itu. Di Mesir, dia nakal hadirin. Begini nakalnya. Musim umroh, dia umroh ke Saudi. Nggak pulang sampai musim haji hadirin. Sampai musim haji dia kagak pulang. Ngumpet gitu. Jadi pokoknya udah habis ikomahnya kan, visanya habis. Dia nunggu sebulan, 2 bulan sampai musim haji. Pokoknya dia nggak keluar rumah ngumpet. Pas musim haji kan cenderung lebih bebas. Musim haji tuh polisi yang nangkepin orang yang ikomahnya habis tuh jarang. Artinya dia keluar. Nyamar-nyamar jadi jemaah haji lah. Pakai pokoknya udah dia bikin haji. Menjelang wukuf hadirin, dia ketangkep hadirin. Menjelang wukuf, dia ketangkep. Di penjara akhirnya. Dipulangin ke Indonesia. Haji kagak. Akhirnya ke Mesir juga kagak balik. Jadi ke Mesirnya kagak balik lagi hadirin. Gitu. Dia hapus semua. Gue bilang kan. Saya bilang, lu sih lu belagu-belagu. Karena ngelanggar akhirnya haji juga kagak jadi. Ya enggak? Artinya semuanya udah di depan. Dia udah umroh buat ini. Udah umrah buat haji hadirin. Ingat. Pokoknya udah tinggal wukuf nih. Wukuf kan paling penting. Kalau nggak wukuf kagak haji hadirin. Lagi keluar ketangkep dia. Mungkin entar lagi gimana ceritanya dia ternyata di paspornya kagak ada ini visa terlambat, tangkep udah penjara hadirin. Akhirnya haji jadi nggak haji, nggak pulang ke Mesir, langsung dipulang ke Indonesia. Ingat. Langsung di blacklist paspornya. Jadi itu kadang-kadang ya mau diapain ya enggak. Nah, ini mudah-mudahan 5U ya, 5U. Belum tahu, belum mau, belum mampu, belum waktu, belum restu. Semoga jadi jawaban atas segala keinginan yang belum terwujud hadirin. Ya enggak? Menjadi jawaban atas mungkin hal-hal yang selama ini belum kita dapatkan. Ya enggak? Ya mungkin belum waktunya atau belum takdir, belum restu. Wallahu a'lam.
bissawab. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita meraih, mendapatkan apa yang menjadi cita-cita kita. Dan insya Allah tadi itu kalau niatnya benar, jalannya lurus, Allah berikan yang terbaik. Demikian, mohon maaf banyak kalimat yang kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf buat yang belum follow, silakan follow Instagram saya @syahroniamardani. Follower belum naik-naik hadirin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.